Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Aisyah, di tutorial selanjutnya ya. Mungkin ini beda mata kuliah lagi. Ini kita coba di mata kuliah pemrograman web lanjut ya, teman-teman. Nah, kita mulai di materi yang pertama yaitu Introduction to Web Programming. Nah, di sini kita harus menyiapkan beberapa software yang harus kita gunakan. Ada XMPP dan juga text editor. Nah, di sini pertama kita coba buka ya. Nanti kita menuju ke apa namanya? Ke ini websitenya Apache Friends. Jadi nanti kita download di situ ya, teman-teman. Oke, wait. Kita coba Apache Friends. Oke, udah. Hmm. Nah, di sini terus langsung masuk ke bagian download. Terus coba ini disesuaikan sama eh, device-nya teman-teman. Bisa pakai Windows, Linux, atau Mac OS tergantung sama device teman-teman. Tapi berhubung aku Windows, jadi aku download ini gitu. Yang versi 8 ya, jangan lupa yang versi paling baru gitu. Nah, ini aku udah download. Sebelumnya aku udah download karena takut lama, jadi aku download dulu. Nah, ini di sini ya. Nah, ini kan kita langsung ke mana? Ke folder download ya. Ini udah aku udah ada di sini nih. Udah dari tadi aku download. Jadi ini coba kita klik dua kali cara installnya ya. Ini udah di download terus kita install nih. Klik dua kali terus muncul semacam pop up semacam ini terus diklik yes. Ini mohon maaf nanti kalau lemot. Kenapa tidak muncul? Oke. Ini udah tampil ya. Apa ada semacam warning gitu biar kita nggak nyimpan di selain apa ya drive system gitu. Jadi di sini biar apa nanti UIC-nya itu nggak apa ya nggak korup lah nggak bermasalah gitu. Oke kita oke aja. Terus kita next. Ini next aja. Terus ini nah ini disimpan di folder ini ya sistemnya teman-teman. Ini kan di aku kan folder C ya yang sistem ini. Ini kan folder C. Nah, mungkin kalau dicontoh dia folder D ya, tapi disesuaikan lagi sama punya teman-teman gitu. Pakai apa? Terus next, terus ini dipilih pakai language apa. Misal teman-teman dari oh ini cuma ada dua bahasa ya. Ada ini sama bahasa Inggris ya yang kita lebih ngerti ya. Terus next, ini next lagi. Oke, ini di next ya tadi. Sorry tadi kepencet. Ini kayaknya aku pause dulu ya biar nanti nggak kelamaan karena ini bakal lama instalasinya. Oke, sampai ketemu nanti. Oke guys, ini udah selesai ya instalasinya. Oke, kita finish setelah itu. Nah, oke di sini ada pengaturan-pengaturannya. Kita bakal ngikutin tutorial yang ada di modul. Nah, di sini setelah kita install kan nanti akan masuk ke. Nah, ini setelah berhasil install, pergi ke tombol start atau ketik SMW atau nah, Oke, berarti ini servernya udah berhasil dijalankan ya kalau kalau ada tulisan running. Di mana running? Oh, oke 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 oke.
Oke, ini klik dia, klik di sini, mau. Nah, diklik. Kenapa error? Lupa ini kenapa error? Oke, tunggu bentar ya guys. Ini aku coba dulu. Oke, sorry guys, ternyata tadi udah running ya. Ini udah apa namanya? Udah ada statusnya kalau dia running gitu. Jadi di atasnya. Aku coba lagi. Oke, wait. Oh, oke guys, tadi setelah melakukan berbagai macam apa namanya cara kita aku nyari-nyari cara gimana biar bisa berhasil dapat nih. Jadi perlu diganti gitu di config-nya tuh perlu diganti di httpd con ini perlu diganti SSL-nya. Nah, terus sekarang udah bisa ya guys, udah running. Berarti ini udah bisa digunain gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngakses localhost itu ini harus running gitu karena tadi aku nyoba yang pertama tuh nggak aku nggak belum tahu ya kalau ternyata dia harus running gitu. Akhirnya localhostku nggak jalan gitu, nggak bisa dibuka di browser gitu. Jadi harus jalan dulu gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke instalasi editor ini pakai uh, Sublime ya kalau nggak salah. Oke, ini udah pakai. Tapi aku nanti coba, aku udah punya ini. Tapi nanti aku coba bakal pakai Visual Studio Code apakah bisa atau enggak gitu ya. Oke. Pertama kita buka dulu ya di bagian ya di text editornya. Gini kita ikutin ini aja deh. Nah, yang pertama, langkah pertama kita coba ke folder htdoc ya di sini. Ini ada di drive D kalau di bapaknya, tapi di aku ada di drive C ya. Tadi yang aku bilang folder XMPP gitu. Nah, terus setelah kita masuk ke folder XMPP, kita coba masuk ke htdoc tadi yang dibilang. Nah, di htdoc kita coba bikin folder yang namanya folder PWL gitu ya guys, sesuai dengan apa namanya eksekusi sesuai dengan modul gitu. Aduh ini enterku agak error. Oke, ini udah bikin satu folder. Terus langkah selanjutnya kita nyoba buat bikin file PHP pertama kita. Tuh ya. Buka tergantung teman-teman mau pakai Visual Studio Code atau mau pakai Sublime Text gitu. Oh wait, ada kesalahan. Hmm. Oke, kayaknya ada kendala nih di software aku. Jadi aku bakal benerin lagi dulu bentar. Oke guys, berhubung tadi Visual Studio Code ternyata tidak tanpa sengaja aku rusak, aku rusak. Jadi filenya korup ya tadi. Jadinya aku pakai Sublime aja. Jadi biar sama juga. Ini aku ini ya, bentar. Ini di save dulu. Pakai nama ini di sini pertama .php. Ini udah masuk ke folder PWL-nya ya, teman-teman. Pertama, nah di sini kan ada save as type kan. Di sini tuh bisa teman-teman pilih PHP gitu. Tapi biar lebih lebih cepatnya, nah ini kan banyak banget kan. Nah biar lebih cepatnya teman-teman bisa langsung .php gitu. Terus kita save. Nah oke, udah berhasil ya bikin file yang ada di ini di dalam folder PWL tadi gitu. Nah
Terus setelah itu kita nyoba bikin ini nih script codingannya gitu kan. Aku bakal coba ya, semoga ini nggak ada error di enter aku karena emang lagi error. Oke, ini PHP ya kan nggak bisa di enter. Oke, Masya Allah. Nah, ini jadi ini namanya tag pembuka ya. Di sini nanti ada penjelasannya nih. Tag pembuka PHP itu pakai itu. Jadi tag terus tanda tanya terus PHP gitu kan. Nah, terus Iko sendiri ini tuh untuk menampilkan apa namanya? Menampilkan yang di dalam sini gitu loh. Nah, ini dia otomatis ada stringnya. Jadi dalamnya harus berupa string gitu. Dan kalau biasanya kalau string tuh biasanya ada tanda petik duanya gitu kan di codingan gitu. Oke, ini kita masukin H2. Nah, kenapa kita perlu belajar apa namanya front end dulu sebelum kita belajar back end? Karena nantinya di back end tuh teman-teman juga bakal apa namanya ketemu nih beberapa tag-tag front end gitu. Jadi atau setidaknya meskipun teman-teman nggak belajar front end, itu setidaknya apa ya, tahulah beberapa dasar-dasar dari HTML gitu. Oke, Eko. Oke, ini string ini adalah kalimat ini saya. Untuk nggak bisa guys. Eko. Aku pun senang sekali akhirnya bisa untuk pengalaman. Oke. Nah, ini tadi yang aku bilang ini tag penutup ya, teman-teman. Jadi kayak gini bentuknya. Nah, terus habis itu untuk membuka file yang ada di sini kan tadi kita udah apa namanya udah save ya. Tapi ini coba kalau ada auto save kita auto save dulu. Aku biasanya pakai Visual Studio Code. Jadi agak ini juga belajar juga nih pakai apa namanya pakai ini apa namanya ini Sublime, Masya Allah. Nah, terus nih selanjutnya silakan akses file Anda melalui browser dengan alamat ini ya, localhost PWL pertama gitu. Oke, coba kita akses di sini. Wait, ini menghalangiku. Localhost. Localhost apa tadi? Localhost PWL pertama. Masya Allah. PWL pertama. Oke, kita coba. Apakah ada yang salah? Oh, kurang the PHP ternyata. Hmm. Ini perlu aku taruh sini aja deh. Nah, karena ini aku recordnya pakai Zoom ya guys, jadi kayaknya agak susah kalau. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita tambahin .php. Kenapa ya? Bentar. Bentar ya, aku coba-coba lagi. Aku stop dulu.
Oke guys, jadi aku udah ketemu masalahnya. Aku lupa kalau tadi sempat ngerubah config yang ada di sini pakai eh, apa ini apa namanya 808 gitu ya. Coba aku tambah ya di sini. Jadi karena tadi sempat aku rubah, jadi dia nggak default gitu loh. Jadi dia perlu tambahan angka ini. Nah coba. Nah alhamdulillah. Jadi sekarang bisa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sempat ngerubah tadi config itu, ya itu tadi harus ditambahin karena kalau enggak ya kayak ginilah masalahnya. Oke, terus oke bentar. Oke, selanjutnya ini udah berhasil ya. Oh, Kasman desain. Oke, ini udah selesai ya. Jadi oke mungkin teman-teman tadi mungkin belum tahu apa namanya. Ini tadi aku ngubah apa aja. Aku nyari referensi tadi di ini di mana sih? Di pokoknya di browsernya Niaga Hoster, di webnya Niaga Hoster. Cara mengatasi apa aja tidak start. Jadi kalau teman-teman ada masalah yang sama kayak tadi aku pertama nggak bisa, itu bisa cek di websitenya Niaga Hoster ya, guys. Oke deh, terima kasih. Bisa kita bisa apa namanya bertemu di lain kesempatan lagi. Oke, thank you. Ini kalau suaranya nggak jelas ya. Sampai jumpa.